Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak Robi. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan terkait dua tema yang ditugaskan oleh Pak Robi, yaitu pertama, reaksi yang terjadi pada proses incinerasi sampah dan reaksi yang terjadi pada sanitasi makanan dan minuman. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas dulu tentang incinerasi sampah. Di sini saya eh, masih kurang tahu ya, sebenarnya reaksi yang terjadi di incinerasi sampah itu apa sih? Mungkin dari teman-teman semua ada yang bisa menjelaskan? Iya, betul. Oke teman-teman, jadi inersi sampah itu adalah proses pengolahan sampah dengan cara pembakaran pada suhu tinggi. Biasanya antara 850 sampai 1400 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk mengurangi volume sampah, menghancurkan zat berbahaya, dan menghasilkan energi panas yang bisa dimanfaatkan lagi. Tujuan utama dari insinerasi adalah mengurangi volume sampah secara signifikan, bisa sampai 95%. Lalu menghancurkan patogen dan racun dalam sampah tertentu seperti sampah medis atau berbahaya. Seringkali panas yang dihasilkan selama pembakaran dimanfaatkan lagi kembali untuk energi listrik atau panas, dikenal sebagai teknologi waste to energy atau WTE. Nah, di dalam proses ini terjadi reaksi pembakaran atau oksidasi, di mana bahan organik dalam sampah bereaksi dengan oksigen. Hasilnya, reaksi berupa karbon dioksida atau CO2, uap air, H2O, dan energi panas. Tapi kalau oksigen kurang bisa muncul gas beracun seperti karbon dioksida atau dioksin. Oke, sudah. Cukup, Mas Yuda? Oh, oke. Terjadi. Oh, berarti untuk proses insinerasi sampah ini terjadi dua proses pembakaran ya. Yang pertama itu pembakaran Ya. sempurna dan tidak sempurna. Oke, untuk ini ada yang ditanyakan dari teman-teman sekalian? Cukup Mas, mungkin bisa lanjut. Oke, baik. Selanjutnya itu bagaimana sih proses kontrolnya itu sendiri untuk insinerasi ini supaya proses yang terjadi, reaksi yang terjadi dalam insinerator itu berjalan sempurna gitu, agar menghindari proses pembakaran yang tidak sempurna yang menghasilkan karbon monoksida gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Oke, baik Mas. Saya yang akan menjelaskan terkait dengan proses kontrol insenerasi ini. Nah, kenapa sih proses kontrol insenerasi ini penting? Karena tujuan dari proses kontrol ini dia dapat memastikan pengolahan limbah ini dapat berjalan secara efisien, serta dapat meminimalisir dampak negatif ke lingkungan, kemudian juga menjamin kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan juga emisi, di mana proses ini terbagi menjadi 6. Nah, kemudian boleh di next, Mas. Kemudian untuk proses yang pertama, yaitu memasukkan limbah ke dalam insinerator, di mana tujuannya dia dapat menjamin agar volume dan jenis limbah ini sesuai dengan kapasitas insinerator. Jadi untuk insinerator sendiri itu berbeda-beda secara kapasitasnya. Jadi kita ketika mau mengolah sampah, kita juga harus memastikan sampah yang kita olah itu volumenya sesuai dengan kapasitas dari insinerator. Nah, kemudian proses memasukkan limbah ke insinerator ini dapat mencegah resiko adanya ledakan dan juga adanya gangguan pembakaran karena di dalam proses ini meliputi penimbangan sampah terlebih dahulu, kemudian pemilahan sampah, kemudian pengecekan karakteristik limbah sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar utama. Nah, kemudian untuk step yang kedua yaitu pembakaran di ruang bakar utama, di mana limbah pada proses ini dibakar dengan suhu yang tinggi, mulai dari 850 sampai dengan 1100 derajat Celcius, di mana tujuannya yaitu dapat mengubah limbah padat ini dapat menjadi gas dan juga abu.
Artinya dia dapat mengurangi massa limbah sebesar sampai dengan 90% serta dapat menghancurkan mikroorganisme dan juga patogen. Kemudian step ketiga yaitu terkait dengan kontrol suhu dan aliran udara, di mana pada step ini merupakan proses kontrol yang vital juga karena dia dapat menjamin pembakaran limbah berbahaya dapat terbakar secara sempurna sekaligus dapat mencegah pembentukan senyawa berbahaya. Nah, suhu dan aliran udara ini diatur menggunakan blower dan juga valve. Tujuannya untuk efisiensi pembakaran yang maksimal. Kemudian step yang keempat yaitu pengendalian emisi gas buang, di mana pada tahap ini bertujuan untuk mengurangi kadar partikulat dan juga gas berbahaya untuk memenuhi standar emisi nasional. Gas buang yang diolah melalui serangkaian sistem termasuk di dalamnya ada cyclone separator, backfilter, scrubber sebelum dilepaskan ke atmosfer. Jadi sebelum dibuang emisinya dipastikan insenerator itu sudah memiliki teknologi yang dapat merubah atau memastikan bahwa emisi yang dibuang itu sudah memenuhi standar emisi nasional. Kemudian yang kelima, yaitu pengelolaan residu padat. Nah, pada tahap ini bertujuan mengelola sisa hasil pembakaran agar tidak mencemari lingkungan dengan cara di mana abu atau residu yang dihasilkan dari insenerator ini didinginkan, dikumpulkan, dan juga listriknya. Jika abu tersebut tergolong ke dalam limbah B, dia akan dikelola sesuai dengan regulasi pada pengelolaan limbah B3, yaitu mengikuti eh, PP2 ya 2021. Nah, kemudian untuk step terakhir yaitu pemantauan dan keamanan sistem, di mana tujuannya ini yaitu seluruh sistem insenerator ini beroperasi dengan stabil dan juga aman. Nah, pemantauan ini dilakukan secara real time terhadap parameter kritis seperti suhu, tekanan, isi, efisiensi, ke efisiensi operator insenerator ini dapat berjalan sesuai dengan kepatuhan operasional. Seperti itu, rekan-rekan terkait dengan proses kontrol kontrol insenerasinya. Oke, penjelasannya sangat jelas sekali ya dari Mbak Irma. Saya ulas lagi, ternyata selain hal-hal yang mendasar, ternyata proses kontrolnya juga sangat banyak ya supaya menjamin selain dari pembakaran yang sempurna, tetapi gas yang dikeluarkan atau dampak yang dikeluarkan tidak terlalu mencemari lingkungan gitu. Oke, selanjutnya mungkin untuk untuk fenomena perpindahannya sendiri seperti apa ya dari insinerator ini? Mungkin rekan-rekan Oke, Mas akan menjelaskan. Adrian, boleh ya saya izin menjelaskan ini sebenarnya di dalam sebuah insenerator itu ada fenomena perpindahan apa saja sih gitu ya. Kita bisa lihat di slide di sini kami coba memaparkan gitu. Jadi di dalam sebuah insenerator ada dua pindahan di sana. Yang pertama nanti ada perpindahan massa dan yang kedua ada perpindahan panas gitu ya. Perpindahan massa ini umumnya merupakan pergerakan molekul seperti bahan bakar atau dalam hal ini tentunya sampah gitu ya. Kemudian oksidan ataupun bahan untuk membantu pembakarannya yaitu oksigen dengan produk pembakaran sendiri. Secara garis besar perpindahan massa di sini akan dibagi menjadi dua gitu ya. Jadi yang pertama perpindahan reaktan di zona reaksi dan yang kedua adalah perpindahan produk reaksi di dalam zona reaksi. Seperti apa sih penjelasannya gitu ya. Jadi reaktan yang dimaksud di sini adalah yang pertama ini oksigen gitu ya. Oksigen sebagai zat gitu ya yang membantu pembakaran. Di dalam proses pembakaran itu dia akan bereaksi dengan sampah gitu ya sehingga dia nanti perlu dialirkan di dalam ruang bakar untuk dapat bereaksi dengan sampah sehingga pembakaran itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian ada juga untuk reaktan di sini terkait dengan uap air. Jadi dalam proses pembakaran itu nanti akan dihasilkan uap air, di mana uap air ini nanti dia akan berubah menjadi uap sehingga dia akan ikut terbuang bersama aliran gas buang. Kemudian untuk perpindahan produk sendiri,
gas buang di proses yang ada di dalam insinerasi maupun partikel hasil pembakaran dari insenerator tersebut gitu ya. Untuk gas buang ini umumnya akan dihasilkan CO2 ataupun CO ataupun partikulat atau polutan lain. Mereka akan bergerak meninggalkan zona pembakaran. Kemudian nanti di dalam proses insinerasi ini akan ada pengolahan gas sendiri. Umumnya nanti untuk pencemaran udara ada beberapa pengelolaan di sana gitu ya. Kemudian untuk partikel sendiri atau dalam hal ini abu yang dihasilkan dalam insinerasi, baik itu yang berupa bottom ash maupun fly ash, mereka akan mengalami perpindahan. Untuk bottom ash umumnya mereka akan ikut terperangkap di dalam sistem pembakaran sehingga nanti dia akan menjadi residu yang harus diolah. Sedangkan untuk fly ash dia umumnya akan di aliran gas buang sehingga dia nanti akan ikut terbuang di aliran pembuangan gas buang. Kemudian untuk perpindahan massa sendiri, itu tadi sudah kami jelaskan. Uh, saya coba memaparkan untuk fenomena yang kedua yaitu perpindahan panas gitu ya. Boleh ke slide berikutnya, Mas Dian. Jadi untuk perpindahan panas di sini di dalam sebuah insenerator ini merupakan sebuah mekanisme gitu ya untuk menyebarkan energi termal dari zona pembakaran ke sampah sehingga tujuan kita tadi membakar sampah itu bisa tercapai gitu ya. Ada tiga perpindahan panas yang ada yang terjadi dalam proses insinerasi yaitu konduksi, konveksi maupun radiasi gitu ya. Konduksi untuk perpindahan panasnya ini terjadi pada sampah maupun pada inseneratornya. Jadi kalau pada sampah ini biasanya kan sampah itu dia akan terbakar di lapisan atas, kemudian karena dia terbakar dia akan panas itu akan berpindah ke lapisan sampah yang di bawahnya sehingga pada akhirnya seluruh sampah di dalam insenerator itu akan terbakar gitu karena adanya panas yang berpindah tadi. Kemudian terhadap sistem di insenerator sendiri, panas akan mengalir dari ruang bakar yang panas kepada ke dinding insenerator gitu ya. Ini juga nanti akan membantu efektivitas dari pembakaran di dalam insenerator. Adapun untuk perpindahan panas secara konveksi, ini terjadi karena adanya perpindahan panas melalui pergerakan fluida, bisa itu cairan maupun gas di dalam insenerator. Untuk gas, umumnya nanti gas hasil pembakaran yang sangat panas ini nanti akan bergerak di dalam ruang pembakaran, kemudian dia akan mentransfer panas ke dalam sampah, dinding insenerator maupun sistem penukaran panas gitu ya. Sehingga seluruh sistem di dalam insenerator itu nanti akan mendapatkan panas yang cukup merata sehingga pembakaran itu efektif dan efisien. Adapun pada fluidized bed incinerator, pada partikel padat ini akan dipanaskan, kemudian akan mengikuti aliran udara yang tercipta pada kontak fisik yang ada di dalam insinerator sehingga panas ini akan merata dan lebih efisien. Adapun untuk perpindahan panas yang terakhir di sini adalah radiasi, di mana kita ketahui gitu ya, panas itu akan berpindah dalam bentuk gelombang elektromagnetik gitu ya, sehingga pada suhu insinerator yang cukup tinggi, perpindahan panas ini akan menjadi mekanisme yang sangat dominan gitu ya, untuk mentransfer panas dari api ke gas panas, kemudian ke permukaan sampah, sehingga secara keseluruhan penggabungan dari perpindahan panas baik konduksi, konveksi maupun radiasi ini menjadi satu kesatuan proses perpindahan panas yang akan menentukan efektivitas maupun efisiensi dari pembakaran di dalam insinerator. Mungkin itu ya Mas ya yang saya coba jelaskan tentang fenomena perpindahan di dalam insinerator. Semoga cukup menjelaskan. Aduh, sangat jelas sekali ya apa yang dijelaskan oleh Ibu Sukini ini mulai dari perpindahan massanya sampai ke perpindahan panasnya. Oke, mungkin untuk penyampaian terkait materi insinerator dicukupkan. Ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian? Boleh, Mas Adrian, saya bertanya, izin. Oh, boleh, silahkan Mas Pata. Baik, ke pertanyaannya seperti ini ya. Dari proses insenerasi sampah ini, apa sih yang sering terjadi yang di lapangan itu menjadi kendala dalam unit proses ini semua? Nah, bagaimana sih penanggulangannya dari kendala tersebut? Bebas, siapapun yang mau jawab, monggo saya kembalikan ke kelompok. Oke, silahkan. Ada yang ingin menjawab terkait pertanyaan Mas Pata. Mas Fatar mungkin izin ya, barangkali nanti teman-teman yang lain bisa melengkapi gitu ya. Jadi
kendala yang sering terjadi dalam sebuah insenerator ini terkait dengan efisiensi dari kinerja insenerator itu gitu ya. Sebagai contoh nih, terkadang kita menerima sampah untuk diolah itu kan dengan berbagai varian macam-macam gitu ya. Ada yang dalam kondisi sangat basah, basah atau mungkin memang dia campuran dari berbagai bahan sehingga dengan mode operasi tertentu terkadang dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini akan membuat efisiensi pembakaran itu menjadi tidak sempurna gitu ya. Sehingga kalau dalam seperti itu mungkin bagaimana pengelolaannya gitu ya. Mungkin tadi sempat disampaikan oleh teman kita ya beberapa kontrol gitu ya yang dapat dilakukan terhadap insenerator. Mungkin nanti bisa dilihat kembali di slide yang sebelumnya tadi. Oke, cukup jelas jawabannya. Gimana Mas Pata? Cukup jelas. Oke, baik. Mungkin kita lanjut aja ya untuk ke materi yang selanjutnya terkait reaksi yang terjadi pada sanitasi makanan dan minuman. Sebentar. Oke, untuk materi yang akan disampaikan kali ini adalah reaksi pada sanitasi makanan dan minuman. Nah, ini agak berbeda ya dari yang sebelumnya, yaitu insenerator. Kita sudah cukup tahu terkait proses reaksi yang terjadi pada insenerator. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, reaksi apa aja sih yang terjadi pada sanitasi makanan dan minuman. Oke, mungkin ada yang ingin menjelaskan? Ya, baik, Mas Adrian. Saya coba menjelaskan di bagian awal, nanti bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Yang pertama yaitu materi mengenai sanitasi makanan ini sangat up to date terhadap kondisi yang saat ini. Apa namanya? Di Indonesia sedang gencar-gencarnya program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Program itu eh, sangat bagus dan eh, wajib kita dukung untuk apa menjaga generasi muda kita biar sehat. Yang pertama yaitu pengertian sanitasi makanan. Sanitasi makanan dan minuman adalah menjaga kebersihan serta keamanan pangan agar aman dikonsumsi, meliputi proses pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan distribusi makanan dan minuman. Selanjutnya, tujuan dari sanitasi makanan ini ialah yang pertama, mencegah penyakit akibat makanan. Yang kedua, yaitu menjaga mutu dan keamanan pangan. Yang ketiga, menjamin kebersihan peralatan dan lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, nah, reaksi yang terjadi pada sanitasi makanan dan minuman ada tiga, yaitu yang pertama reaksi kimia, yang kedua reaksi fisika, dan yang terakhir yaitu reaksi biologi. Yang pertama reaksi kimia terjadi pada saat bahan kimia sanitasi bereaksi mikroba. Contoh reaksi yaitu reaksi oksidasi antara klorin bereaksi dengan air H2O menghasilkan asam klorida dan asam hipoklorit. Asam hipoklorit ini efektif sekali untuk membunuh mikroba. Eh, yang kedua yaitu denaturasi protein, alkohol atau panas merusak struktur protein dan mikroba. Yang ketiga yaitu reaksi kimia yaitu netralisasi, yaitu menyeimbangkan pH agar aman untuk pangan. Selanjutnya, reaksi fisika yang pertama pemanasan atau pasteurisasi atau sterilisasi. Ini proses ini yaitu mematikan mikroba dengan suhu tinggi. Yang selanjutnya yaitu pendinginan atau pembekuan atau menghambat pertumbuhan mikroba. Yang terakhir yaitu penyinaran UV atau filtrasi, yaitu merusak DNA mikroorganisme. Selanjutnya,
Yang terakhir yaitu reaksi yang terjadi yaitu reaksi biologi. Terjadi pada fermentasi terkendali menggunakan mikroba baik. Contoh reaksi yaitu perubahan dari glukosa menjadi asam laktat, menghasilkan lingkungan asam yang menghambat mikroba patogen. Reaksi biologi ini biasanya terjadi pada industri atau makanan pembuatan yogurt atau eh, eh, cukup Mas Andrian. Oke, nah baik. Terima kasih untuk pemaparannya dari Pak Peri. Ternyata saya baru tahu ternyata dalam proses sanitasi makanan dan minuman itu ada 3 proses reaksi juga. Yang pertama dari kimia, fisika, dan biologi. Oke, mungkin untuk selanjutnya bagaimana sih proses kontrolnya sendiri untuk dalam sanitasi makanan dan minuman ini? Bisa dijelaskan oleh siapa? Baik, selamat malam semuanya, Pak Robi dan teman-teman. Izin saya, Fatar Rizky Muhammad, menjelaskan terkait quality control atau proses kontrol daripada hygiene makanan dan minuman sanitasi. Oke, dalam pemilihan kontrol ini tawarkan 5 poin, yaitu ada pemilihan bahan baku, penyimpanan yang aman, pengolahan yang higienis, dan pengangkutan yang sesuai, serta penyajian yang bersih dan aman. Oke, yang pertama itu ada pemilihan bahan baku. Untuk pemilihan bahan baku sendiri ini tentunya harus yang berkualitas baik dan bebas dari kontaminasi. Yang memang terkadang acuh tak acuh baik produsen maupun konsumen terkait pemilihan bahan baku ini. Oke, tadi terkait penyimpanan, simpan bahan baku di tempat yang bersih, kering, dan aman dari hama. Yaitu pisahkan bahan baku mentah dari makanan siap saji untuk mencegah kontaminasi silang. Untuk selanjutnya, penyimpanan yang aman. Tentunya makanan ini sangat eh, rahasia dan memang kontaminan itu tidak terlihat oleh kasat mata kita sebagai manusia. Jadi memang simpanan tersebut atau perlu di wilayah yang tertutup dan rapat. Dan tentunya juga ada kontrol terkait makanan tersebut. Baik untuk suhu itu di batas 60 derajat Celcius atau suhu dingin ada di 4 derajat Celcius. Selain penyimpanan juga ada peralatan makanan yang perlu kita kontrol, yaitu simpan waktu. Next. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada pengolahan yang higienis. Yang pertama itu kebersihan. Tentunya dalam hal ini pengolahan juga harus diperhatikan tentang kebersihan baik situasi bekerja, memasak, ataupun dalam proses penyimpanan bahan baku dan peralatan kerja. Nah, tentunya poin dari kami itu ada jaga kebersihan area pengolahan, peralatan dan diri sendiri. Cuci tangan secara rutin sebelum dan sesudah beraktivitas, terutama setelah menggunakan toilet atau menyentuh benda kotor. Nah, untuk peralatan sendiri, gunakan peralatan yang bersih, yang terbuat dari bahan yang aman. Bedakan pisau dan talenan untuk jenis makanan yang berbeda, yaitu terkait untuk unggas, daging mentah, ataupun sayuran. Tentunya itu harus menggunakan pisau maupun talenan yang berbeda agar tidak terjadinya kontaminasi silang. Nah, untuk kontaminasi silang sendiri itu ada hindari kontak langsung antara makanan mentah dan matang. Makanan siap saji sebaiknya disimpan di bagian atas kulkas untuk menghindari tetesan dari bahan mentah. Kontaminasi silang juga bisa terjadi oleh manusianya, yaitu yang mengolahnya ya. Tentunya harus menggunakan alat-alat safety hygiene. Nah, berikutnya ada pengangkutan yang sesuai. Untuk jasa pengangkutan ini tentunya harus menggunakan wadah yang bersih ya, kuat dan tidak mudah bocor. Lalu suhunya pun harus dikontrol sama tadi terkait untuk suhu makanan panas berada di 60 derajat Celcius dan makanan dingin tetap di 4 derajat Celcius. Nah, untuk kendaraan sendiri pengangkutan itu harus menggunakan pengangkutan khusus makanan yang tidak digunakan untuk mengangkut bahan lain. Yang dikhawatirkan adanya bekas mikroba ataupun kotoran yang tidak terkontrol oleh tim transporter itu sendiri. Next, penyajian yang bersih dan aman. Untuk penyajian ini tentunya ada 3 poin yang kami coba sampaikan, yaitu terkait peralatan bersih. Tentunya peralatan ini sangat bergantung ya pada hasil sajian yang nantinya apakah hygiene ataupun tidak daripada makanan dan minuman tersebut.
Nah, tentunya peralatan makanan ini bisa dikontrol, dicuci dengan bersih maupun ditempatkan dalam posisi kering agar tidak terjadinya terbentuk mikroba-mikroba baru di peralatan itu. Untuk penyajian higienis, memastikan makanan disajikan secara higien oleh penjamah makanan yang bersih dan sehat. Nah, berikutnya ada kontrol suhu ya. Terkait kontrol suhu, tentu kami penekanan dalam hal ini karena memang makanan itu mudah busuk ya, terutama bahan bakunya gitu kan. Makanya untuk makanan ini apakah akan dibuat menjadi suhu panas ataupun dingin, dan itu akan menjadi ketergantungan keamanan untuk konsumen. Next. Baik, dicukupkan dari proses kontrol, saya kembalikan ke Mas Adrian selaku moderator. Oke, terima kasih penjelasan dari Mas Pata. Ternyata proses kontrolnya sendiri sangat panjang ya untuk menjaga bahwa makanan dan minuman kita itu tersanitasi dengan baik gitu. Oke, selanjutnya untuk fenomena perpindahannya sendiri dari proses hygiene makanan minuman akan dijelaskan oleh siapa? Izin saya juga jelas pindahan. Oke, silakan. Perubahan reaksi yang terjadi pada hygiene dari si makanan dan minuman sendiri mengambil dari alur Anda dahulu. Di alurnya sama ada produksi dan akhirnya nantinya akan dikonsumsi. Nah, ada banyak resiko-resiko yang terjadi atau perpindahan reaksi yang nantinya akan terjadi saat ini berlangsung. Contoh, eh, kita memastikan untuk milih bahan baku yang bersih dan segar seperti yang Mas Fatah tadi singgung sebelumnya, sehingga kebersihan dari tempat produksi peralatan itu diperlukan ya, seperti desinfeksi dengan skala desinfektan yang sudah food grade gitu. Lalu pekerjaan juga harus menjaga kebersihan, lalu pengolahan hygiene dengan cara pengalian suhu seperti sebelumnya, sehingga nantinya saat diterima oleh konsumen, makanan dan minuman akan berada dalam kondisi yang aman. Nah, selanjutnya, nah untuk fenomena perpindahannya sendiri dibagi menjadi tiga, mengikuti dari alur sanitasi sendiri. Yang pertama pada tahap produksi, ada perpindahan panas, perpindahan massa, dan juga perpindahan mikroorganisme. Nah, dari perpindahan panas ini, jadi pada proses biasanya pemanasan atau pasteurisasi atau juga sterilisasi, di mana eh, salah satu contoh yang dapat terjadi kontaminan pada saat tahap ini yaitu misalnya pada proses pemanasan tidak sempurna, yang seharusnya bakteri Salmonella atau E. coli pada suhu-suhu tertentu sudah mati, tapi karena pemanasan yang tidak sempurna, akhirnya sampailah ke tangan konsumen. Selanjutnya, pada tahap perpindahan massa seperti percampuran bahan-bahan yang harusnya dalam kondisi steril seperti para pekerja yang memakai sarung tangan atau kondisi area meja kerja yang harusnya steril karena tidak terjaga sterilisasi, karena tidak terjaga kebersihannya, terjadilah eh, perpindahan mikroorganisme atau perpindahan massa yang seharusnya tidak terjadi proses fermentasi, malah terjadi proses fermentasi seperti itu. Dan terakhir ada perpindahan mikroorganisme, sama seperti yang pertama ya. Misalnya untuk bahan-bahan yang tidak dicuci dengan bersih, tuh seperti daging ayam, ada em, ada potensi seperti salmonella, efek pencernaan, seperti itu. Tapi perpindahan yang sama juga perpindahan energi makanan, di mana perpindahan panas ini terjadi biasanya pada saat proses transportasi ya. Misalnya transportasi kayak kita ngelihat transportasi perpindahan es krim atau susu, nah pasti di alat transportasinya di setting lah, disetting dengan kondisi suhu yang bisa menjaga kelayakan dari konsumsi makanan dan juga minuman tersebut seperti itu.
Nah, untuk tahap konsumsi di mana terjadi perpindahan panas biasanya ini ada di rumah makan ya misalnya kayak rumah makan yang menghasilkan atau membuat dalam produksi skala besar yang harusnya makanannya harus habis hari itu eh, karena tidak habis atau karena penurunan konsumen yang datang jadinya makanan tersebut diproses ulang lagi atau dipanaskan lagi seperti itu. Sedangkan perpindahan massa ini biasanya dari tangan, dari alat makan, dan juga dari udara yang datang ke ruangan di mana proses kita memasak atau menyajikan makanan dan juga minuman. Nah, untuk perpindahan massa terjadinya biasanya mm, perpindahan makanan. Misalnya kita beli makan bakso gitu ya di mangkok, terus nggak habis kita minta bungkus gitu. Nah, itu biasanya terjadi perpindahan massa ya, seperti itu. Mungkin sekian eh, untuk fenomena perpindahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Ataya terkait penjelasan fenomena perpindahan. Mungkin ada yang tanyakan dari teman-teman terkait fenomena perpindahan ini? Sudah cukup Mas Adrian? Cukup. Oke, mungkin tidak ada yang ditanyakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kita terkait insenerator sampah dan reaksi yang terjadi pada hygiene makanan dan minuman. Semoga penjelasan dari kita ini dapat membantu teman-teman sekalian yang menonton dan Pak Robi eh, untuk memahami terkait reaksi apa yang terjadi dari kedua materi tersebut. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.